Tonton sampai habis. Moga kalian yang puja-puji Jokowi pun bisa sedikit memainkan nurani dan memposisikan harga diri sebagai rakyat. Kalian pasti masih punya hati. Kalian pasti masih punya harga diri. Hasil real count pemilu 2024, suara PSI terus merangkak naik hingga mencapai 3,13% dalam kisaran waktu 19 jam. Padahal Partai Kaesang, anak Presiden Jokowi ini, menurut hasil quick count hanya 2,65% saja. Anehnya, suara P3 justru mengalami penurunan jumlah suara yang signifikan. Ada yang mengejutkan pada real count KPU, yaitu suara Partai Solidaritas Indonesia. Partai yang diketuai Kaesang, anak Presiden Jokowi itu telah mengantongi 2.392.409 suara atau setara 3,13%. Angka ini melonjak tajam dibandingkan hasil quick count PSI yang hanya meraih 2,65%. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendadak melejit. Hingga 1 siang, perolehan suara PSI menyentuh angka 3,12% dan publik mempertanyakan anomali perolehan suara PSI yang mendadak menanjak pesat. Padahal berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, PSI hanya memperoleh 2,6%. PSI percaya diri, partai dipimpin putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Ya pemirsa, PSI ini menjadi sorotan karena suaranya di pemilu 2024 terus naik. Partai yang kini dipimpin oleh Kaesang tersebut melesat hingga mencapai 3,12%. Kondisi berbeda dialami oleh Partai Persatuan Pembangunan yang terancam tergusur dari Senayan karena suaranya turun di bawah ambang batas parlemen 4%. Lantas bagaimana peluang Partai Ka'bah bertahan di DPR dan bagaimana pula kans PSI menembus Senayan? PSI kan punya kekuasaan, artinya ayahnya punya power, presiden punya peluang untuk bisa katakanlah melakukan operasi untuk bisa menaikkan suara, kan itu dugaan-dugaan ya dari katakanlah pihak lain. Artinya itu pada rentang tertinggi pun itu perkiraan kita para penyelenggara survei sulit sekali PSI untuk bisa tembus 4%. Karena dihitung cepat itu hanya ditemukan di kisaran 2,6 sampai 2,9 gitu ya. Nah, menggunakan estimasi paling tinggi PSI hanya mendapatkan tipis ya, di angka misalnya 3,9. Nah, jadi dengan situasi seperti itu memang menurut saya itu masih akan berat PSI untuk bisa lolos PT ya. Pemirsa, real count Komisi Pemilihan Umum KPU per hari Sabtu 2 Maret merilis suara Partai Solidaritas Indonesia PSI. Hingga siang hari, partai yang diketuai oleh Kaesang Pangarep itu telah menunjukkan atau telah meraih suara nasional sebesar 3,13%. Naik dari hari sebelumnya, yakni 3,01%. Politikus PDI Perjuangan, Dedi Yefisitorus, mengaku mendapat informasi tentang sebuah skenario untuk memuluskan Partai Gurem ke parlemen. Lalu Partai Gurem manakah yang dimaksud? Sayangnya, Dedi tak menerangkan secara jelas Partai Gurem yang dimaksud. Yang dicurigai adalah dengan melimpahkan surat Partai Gurem lain agar menyelamatkan satu partai yang disebut sudah ngebet ke DPR. Diduga, partai yang bakal ditumbalkan diantaranya Partai Perindo, Gelora, dan Partai Umat. Tak hanya melimpahkan suara partai lain, operasi senyap ini juga diduga memanfaatkan surat suara yang tidak terpakai dari setiap TPS. Bukan cuma itu, surat suara yang tidak sah juga disebut bakal digunakan untuk mendongkrak partai Gurem tertentu. Menurut Denny, skenario tersebut muncul ke permukaan seiring dengan keputusan KPU menunda sementara rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Alasannya karena ada konversi data TPS ke aplikasi Sirekap KPU yang salah. Namun bagi Denny, alasan menunda perhitungan surat suara karena kesalahan Sirekap hanyalah mengada-ngada. Pasalnya, justru di tingkat kecamatan itulah potensi manipulasi surat suara pemilu 2024 bisa dilakukan. Terutama setelah rekapitulasi suara di kecamatan berakhir, tidak mungkin kotak suara dibuka hingga ke MK. Sehingga sangat mungkin dilakukan mengotak-atik surat suara termasuk yang tidak sah atau yang rusak. Belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa. Yang jelas, Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu adalah berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut. Mas Yudi, tapi caranya bagaimana sih? Ini kan 2,55% ini kita awasi bersama. Setiap partai maupun caleg kan pasti juga kemudian mengawasi mengenai perolehan suaranya. Caranya bagaimana kemudian akhirnya 2,55% itu bisa kemudian naik melewati parliamentary threshold begitu? Ya kalau kemudian sisa TPS yang belum dihitung kemudian ditambahkan, ya bukan tidak mungkin kalau suara tambah itu semua untuk PSI misalnya ya. Dan 1,5 kalau saja
lebih kecurangan dari 8% saja bisa dilakukan di Pilpres, apalagi di Pileg. Bisa kita berharap Bawaslu mengawasi mengenai proses ini, Mas Ferry? Bagaimana kita bisa berharap kepada Bawaslu kalau kecurangan yang sudah terbuka untuk umum, Bawaslu tidak coba lakukan tugas-tugasnya. Padahal Bawaslu kan harus menegur KPU, dan ini tidak terjadi. Bahkan kalau perlu melalui sentra Gakumdu ada upaya berupa pemidanaan terhadap kasus-kasus yang terang benderang telah melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan pasal-pasal pidana pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Jadi kita tetap optimis. Kenapa? Karena P3 ini kan bukan partai kemarin sore. Dan dari pemilu ke pemilu P3 sudah biasa kita tidak lolos survei, kan? Tidak lolos data-data yang sifatnya quick count dan lain-lain. Politik kita semakin hari semakin sehat ini menurut Jadi, semakin sehat. Semakin sehat karena banyak yang optimis. Sekalipun diprediksi nggak lolos parlemen, optimis terus. Contohnya yakin usaha apa? Contohnya Jadi prediksi nggak lolos. Kira-kira berapa partai yang lolos ke Senayan? Saya menduga masih tetap 9 ya, seperti 2019 yang lalu. PSI ini agak rumit, 2,9 ditambah margin of error 1%. Anggaplah margin of error-nya 1% itu semua ke PSI, maka PSI dapat 3,7 sampai 3,8%. Itu realnya. Saya selalu ngomong ke teman-teman, kalau PSI lolos ke parlemen, harus ada yang diaudit. Siapa yang diaudit? Entah quick count-nya atau KPU. Dua-duanya harus diaudit. Karena biasanya quick count itu akurat, Pilpres dan Pileg. Misalnya Pilpres siapa yang menang, Pilegnya siapa yang menang. Termasuk siapa partai politik yang nggak lolos. Kalau ada partai politik yang diprediksi nggak lolos, tiba-tiba lolos, berarti quick count-nya harus diaudit atau KPU-nya diaudit. Apa-apanya. Sedang viral Partai Solidaritas Indonesia yang suaranya ini tiba-tiba meledak di 24 jam terakhir. Saya mencatat ini suara dari PSI meningkat sekitar 70.000 suara selama kurang lebih 21 jam terakhir. Nah, untuk mengetahui dan juga membahasnya, sudah bersama saya Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Mas Adi, selamat sore. Terima kasih Mas waktunya. Selamat sore Mas. Unpredictable. Di luar bayangan semua orang ya. Saya kira memang tiba-tiba dalam kurang lebih sekitar 1 kali 24 jam suaranya ini kan paling beranjak secara signifikan. Karena quick count itu menyisakan apa yang disebut dengan margin of error 1%. Kalau untuk PSI itu ditambahkan 1%, itu suara PSI kurang lebih sekitar 3,6 atau 3,7%. Itu pun juga tidak bisa menjelaskan kepada publik bahwa PSI itu lolos ke parlemen. Kalau betul PSI itu lolos ke parlemen, itu adalah satu-satunya partai politik yang gagal diprediksi oleh quick count. Oleh karena itu, bagi saya nanti kalau memang PSI terus naik secara signifikan dan kemudian mereka lolos ke parlemen, dua hal kuncinya: audit quick count, yang kedua audit KPU, karena jangan-jangan memang ada error di dalamnya gitu loh Mas. Kalau nanti PSI misalnya at the end of the day-nya dia diputuskan sebagai peserta pemilu yang lolos parlemen, bagi saya KPU datanya harus diadu dengan data yang dilakukan oleh teman-teman lembaga survei. Tentu data yang diadu adalah C1.